wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dr. Sugianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, di percakapan pasca observasi. Kali ini saya masih ditemani dengan beliau Bapak Yoga Prasetyo, guru penjas dari SMP Negeri 1 Jatisrono, yang mana saya sudah observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Untari Purwaningsih, MPD, selaku pengajar praktek saya di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Baik Pak Yoga, di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Begini Pak Yoga, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan kegiatan proses observasi yang sudah berlangsung? Baik Pak Broto, untuk proses observasi awalnya saya ada rasa deg-degan dulunya Pak, karena belum terbiasa untuk dilakukan observasi. Tetapi setelah berjalannya waktu berjalan, akhirnya terbiasa dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Gitu Pak. Alhamdulillah Pak Yoga sudah bisa berjalan dengan baik. Mungkin ini Pak Yoga bisa diulang lagi Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas saat pembelajaran, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak laksanakan di dalam kelas? Iya Pak. Jadi tentunya untuk tahapan saya untuk melakukan pembelajaran, yang pertama adalah mempersiapkan atau membuat modul belajar yang akan kita gunakan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan murid, kemampuan murid tentunya. Kemudian yang kedua adalah membuat dan menyiapkan media pembelajaran apa yang sesuai dengan murid kita di kelas. Kemudian saya juga menyiapkan alat peraga atau alat untuk mendukung dalam proses pembelajaran saya, gitu Pak. Kemudian untuk area pengembangan yang saya lakukan ini adalah pengetahuan dan keterampilan. Dalam pengetahuan, murid diharapkan mampu mengetahui teknik-teknik dasar di dalam permainan bola basket. Karena waktu itu saya melaksanakan atau melakukan pembelajaran dengan materi permainan bola basket. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, dengan harapan murid dapat mempraktekkan teknik-teknik dasar, ya, passing, dribbling, kemudian shooting dengan baik dan benar seperti itu Pak, pengembangan pembelajaran yang saya gunakan. Gitu Pak. Baik, Pak Yoga, pada dasarnya adalah area pengembangan adalah pengetahuan dan keterampilan. Itu ya Pak. Baik, untuk area pengembangan adalah area pengetahuan dan keterampilan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yoga ya. Kemudian untuk area pengembangan yang telah Bapak temukan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Untuk keseluruhan sudah dapat terlaksana dengan baik Pak, hanya saja sedikit kekurangan terkait dengan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Masalahnya di dalam pembelajaran PJOK ini kita melakukannya tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Dengan itu kita agak kesulitan dalam memfokuskan murid dalam untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Jadi harus memfokuskan murid tersebut yang menjadi kesulitan di pembelajaran saya. Itu Pak.
Baik, ya. Jadi memang sudah berjalan dengan baik ya Pak Yuda ya, dan sesuai dengan rencana dari Pak Yuda. Namun memang masih ada kekurangan ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi. Nah sekarang menurut Pak Yuda, apa sih kekurangan atau kendala apa yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Iya, jadi bahasanya itu untuk pembelajaran juga ya tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Agak menyulitkan saya sebagai guru PJOK dalam memberikan materi, dalam memfokuskan peserta didik. Jadi kita kesulitannya di situ dalam memfokuskan peserta didik karena di luar tentunya banyak sekali apa namanya seperti kegiatan-kegiatan yang mengganggu pembelajaran dari saya, itu kesulitan yang saya alami gitu Pak. Baik Pak Yuda, jadi pada dasarnya masih ada beberapa yang kurang fokus ya, intinya itu atau kurang aktif terlibat dalam kelompok ataupun proses pembelajaran. Begitu ya Pak? Oke. Nah, sekarang kira-kira hal tersebut bisa terjadi. Mungkin kenapa di sana itu mungkin kurang fokus atau tidak aktif dan hanya mengandalkan teman lain gitu. Mungkin dalam pengelompokan saya belum menggunakan atau kurang menggunakan gaya belajar visual, dari gaya belajar visual, kemudian auditori, kemudian kinestetik, sehingga anak merasa kurang nyaman, lebih kurang nyaman. Jadi karena belum begitu mencolok dalam pengelolaan, dia kurang begitu nyaman dalam Baik, mungkin untuk pembelajaran yang akan datang, mungkin ya Bapak mungkin Pak juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak, yaitu gaya belajar visual, auditori dan kinestetik ya Pak ya, sehingga sesuai dengan minat anak. Seperti itu ya Pak. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang Pak Yuda rencanakan nanti bisa realisasi dengan baik dan bisa memberikan proses pembelajaran. Baik Pak Yuda, demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan observasi, kemudian observasi kelas dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yuda sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.